Di ujung sebuah kampung yang sepi, berdiri sebuah gubuk reot beratap seng berkarat. Disitulah Rahmat tinggal, seorang anak yatim piatu yang sudah merasakan pahitnya dunia sejak usia 6 tahun. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan tragis di jalan raya, meninggalkan Rahmat sendirian tanpa sanak saudara. Sejak itu, hidup Rahmat bergantung pada belas kasihan tetangga yang tak selalu bisa memberinya makan. Namun, Rahmat tak pernah mengeluh. Matanya yang sendu menyimpan berjuta luka, namun bibirnya tetap berusaha tersenyum. Setiap pagi, Rahmat memanggul pikulan kecil berisi gorengan titipan Makrum, berjalan kaki menjajakan keliling kampung. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, namun semangatnya tak pernah pudar. Orang-orang dewasa memandangnya dengan kasihan, sementara anak-anak lain memandangnya dengan tatapan setengah kasihan, setengah kagum. Meski hidup dalam kekurangan, Rahmat tumbuh menjadi anak yang sopan, rajin, dan tak pernah merepotkan siapapun. Di malam hari, ketika angin berdesir membawa suara ranting patah, Rahmat duduk sendirian di depan gubuknya, menatap langit penuh bintang. "Bapak, Ibu, Rahmat rindu," bisiknya lirih sebelum air mata menetes diam-diam. Hanya sepotong sajadah lusuh yang menjadi saksi betapa berat rindu itu ia tanggung seorang diri. Kadang dalam mimpi, Rahmat melihat sosok orang tuanya tersenyum, seolah memberi kekuatan agar ia bertahan, agar ia tidak menyerah. Namun, dunia tak selalu ramah untuk anak kecil seperti Rahmat. Di sudut lain kampung, bergerombol beberapa lelaki bertubuh kekar, penuh tato di lengan dan leher mereka. Salah satunya adalah Doyok, preman paling ditakuti yang baru keluar dari penjara setelah 5 tahun. Doyok haus akan kekuasaan, haus akan ketakutan dari orang lain. Dan suatu hari, ketika matanya yang garang menangkap sosok kecil Rahmat di pasar, sebuah senyum licik mengembang di wajahnya. Ia melihat peluang untuk mempertegas kekuasaannya bahkan terhadap bocah kecil yang tak berdaya. Rahmat tidak tahu bahwa nasibnya akan segera bersinggungan dengan orang seperti Doyok. Baginya, hari-hari tetaplah sama, berusaha bertahan, berusaha tetap menjadi anak baik seperti pesan terakhir ibunya. Setiap kali hatinya terasa hampa, Rahmat menggenggam erat sebuah kalung tua peninggalan kakeknya berisi doa-doa pelindung yang dulu pernah dibacakan dalam bisikan-bisikan malam. Ia tidak tahu, dalam kalung itulah tertanam sebuah kekuatan tak terlihat yang kelak akan menyelamatkannya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dari jauh, Rahmat mendengar suara langkah berat dan tawa kasar. Seperti binatang buas mengintai mangsanya, suara itu mendekat, membelah kesunyian kampung. Jantung Rahmat berdebar. Ia merapatkan badannya ke pintu gubuk, berharap siapapun itu segera berlalu. Tapi langkah-langkah itu justru berhenti tepat di depan rumahnya. "Heh, bocah, ada orang di dalam," terdengar suara Doyok, berat dan penuh ancaman. Rahmat membeku di tempat. Dalam hati kecilnya rasa takut menyeruak. Tapi ada juga suara lain, samar namun tegas. Seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Jangan takut, Mak. Kau tidak sendiri." Entah itu suara hatinya atau bisikan roh orang tuanya, Rahmat tidak tahu. Yang pasti malam itu menjadi awal dari kisah besar dalam hidupnya. Kisah tentang kekuatan tersembunyi, tentang keberanian seorang anak kecil menghadapi gelapnya dunia. Ketika pintu reot gubuknya digedor keras, Rahmat memejamkan mata sejenak. Ia menggenggam kalung tuanya erat-erat. Kalung berliontin kayu kecil dengan ukiran aneh yang selama ini ia anggap hanya kenang-kenangan dari kakek. Gedoran itu makin keras disertai makian dari Doyok yang kehilangan kesabaran. "Cepat keluar, dasar bocah tak tahu diri," seru Doyok. Suaranya menggelegar menembus dinding-dinding rapuh. Rahmat membuka matanya perlahan. Ada sesuatu dalam dadanya yang aneh. Bukan hanya rasa takut, tapi juga kehangatan aneh yang membungkus hatinya. Akhirnya, dengan langkah gemetar, Rahmat membuka pintu. Doyok berdiri di depannya. Tubuh besar dan tatapan tajamnya seperti raksasa mengintai seekor anak kucing. Tanpa basa-basi, Doyok mendorong Rahmat keluar rumah, membuat tubuh kurus itu jatuh terguling di tanah berdebu. Anak-anak kampung yang masih terjaga menonton dari kejauhan dengan mata membelalak tak berani mendekat. Dalam hati kecil mereka ada rasa kasihan tapi juga ketakutan luar biasa pada sosok Doyok. "Mulai sekarang, setiap hari kau harus setor uang padaku. Paham?" bentak Doyok sambil menginjak-injak keranjang kecil berisi gorengan yang dibawa Rahmat.
Hancur lebur semua dagangan yang menjadi satu-satunya harapan Rahmat untuk makan esok hari. Rahmat meringis menahan perih di dada. Bukan karena luka fisik, tapi karena kehilangan kecil itu berarti dunia baginya. Namun anehnya, saat Doyok mengangkat tangan siap menamparkan keras wajahnya, Rahmat tetap diam, tidak bergerak, tidak menangis. Saat telapak tangan Doyok hampir menyentuh pipi Rahmat, sesuatu terjadi. Ada kilatan aneh, tak kasat mata yang menyelimuti tubuh Rahmat. Doyok berteriak kesakitan, seolah-olah baru saja memukul bara api. Ia memegangi tangannya yang kini memerah. Matanya melotot tak percaya. Apa-apaan ini? Teriaknya. Melangkah mundur beberapa jengkal. Rahmat tetap di tempatnya. Hanya memandang Doyok dengan mata penuh luka, namun tanpa kebencian sedikit pun. Dari jauh, Makrum yang mendengar keributan itu berlari-lari kecil mendekap Rahmat ke pelukannya. Astagfirullah, Rahmat, kau enggak apa-apa, nak. Isaknya melihat kerumunan mulai berdatangan. Doyok menggeram marah lalu berlalu sambil melontarkan ancaman. Belum selesai urusan kita, bocah, katanya sebelum menghilang kegelapan malam. Rahmat masih terpaku, gemetar di pelukan Makrum, tak tahu apa yang baru saja terjadi. Malam itu, saat semua orang sudah kembali ke rumah masing-masing, Rahmat duduk di sudut gubuknya, menatap kalung kayu tua itu dalam diam. Tiba-tiba kenangan masa kecilnya muncul. Ia ingat saat kakeknya, seorang lelaki bersorban putih dan mata tajam penuh kasih memegang pundaknya dan berbisik, "Kalung ini akan melindungimu, Mat. Tapi hanya jika hatimu tetap bersih dari kebencian." Waktu itu Rahmat hanya mengangguk tanpa mengerti. Kini di bawah cahaya remang-remang lampu minyak, Rahmat mulai memahami makna kata-kata itu. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Di dunia yang keras dan tak adil ini, Rahmat ternyata tidak sepenuhnya sendiri. Ada kekuatan yang diwariskan untuknya. Bukan untuk menyerang, bukan untuk membalas, tapi untuk bertahan, untuk tetap berdiri. Walau dunia ingin menjatuhkannya. Esok paginya, Rahmat bangun dengan tubuh lemas. Matahari baru saja merangkak naik, menyinari kampung kecil yang tampak biasa saja seakan tak terjadi apa-apa semalam. Tapi Rahmat tahu ancaman itu nyata menggantung di atas kepalanya seperti pedang tajam. Ia memberanikan diri untuk keluar, memperbaiki keranjang gorengan yang hancur, lalu berjalan pelan ke rumah Makrum untuk mengambil dagangan baru. Makrum menyambutnya dengan tatapan penuh iba. "Rahmat, kau yakin mau jualan hari ini? Kalau mau, biar Mak saja yang bantu," katanya menahan air mata. Tapi Rahmat menggeleng. "Rahmat gak boleh berhenti, Mak. Kalau berhenti, Rahmat kalah," jawabnya dengan suara kecil tapi penuh tekad. Melihat keberanian kecil itu, Makrum hanya bisa mengelus kepala Rahmat sambil dalam hati berdoa agar Allah menjaga bocah ini dari segala mara bahaya. Sepanjang hari, Rahmat berkeliling kampung seperti biasa. Tapi langkah-langkahnya terasa lebih berat. Matanya terus waspada ke segala penjuru. Setiap bayangan, setiap suara langkah membuat hatinya mencelos. Orang-orang kampung yang tahu kejadian semalam diam-diam memperhatikan Rahmat dengan rasa khawatir. Mereka semua tahu siapa Doyok dan mereka tahu bocah itu sekarang menjadi target amarah seorang preman. Sore harinya saat Rahmat berjalan pulang membawa keranjang kosong, ia merasa ada yang mengikuti. Nafasnya tercekat. Ia mempercepat langkahnya, tapi suara langkah di belakangnya juga semakin cepat. Ketika Rahmat berbelok ke jalan kecil menuju gubuknya, sebuah tangan kasar tiba-tiba menarik kerah bajunya, menyeretnya ke balik semak-semak. Rahmat berusaha berteriak, tapi tangan lain membungkam mulutnya. Dengan mata melebar ketakutan, Rahmat melihat 3 orang bertubuh kekar, teman-teman Doyok mengelilinginya. "Kau pikir bisa lari? Hah? Bocah?" Salah satu dari mereka menyeringai kejam. Rahmat bergumul dengan rasa takut dan rasa pasrah. Namun di tengah rasa ngeri itu, jantungnya berdetak aneh. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Sesuatu yang membuat udara di sekelilingnya perlahan berubah. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti. Tangan Rahmat bergetar saat 3 preman itu mendekat. Wajah mereka dipenuhi seringai buas. Salah satu dari mereka, pria bertubuh paling besar, mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, siap menghantam. Dalam hitungan detik, Rahmat memejamkan mata, memeluk kalung tuanya, seolah itu satu-satunya pelindung di dunia ini. Tapi sebelum tinju itu mendarat,
Angin kencang aneh berdesir membuat daun-daun berguguran seketika melingkari tubuh Rahmat. Pukulan itu tak pernah sampai. Tiba-tiba tubuh si preman terbesar terpelanting ke belakang seperti menabrak dinding tak kasat mata. Ia mengerang keras menggeliat kesakitan di tanah. Dua preman lainnya terpaku. Mata mereka membelalak tak percaya. Mereka mundur beberapa langkah bingung antara takut dan marah. Salah satu preman dengan rasa marah yang membuncah mencabut pisau kecil dari pinggangnya. Ia berteriak garang dan menerjang Rahmat. Namun saat pisaunya nyaris menyentuh kulit Rahmat, terdengar suara menggelegar seperti guntur pecah di siang bolong dan si penyerang terlempar ke pohon di belakangnya. Tak sadarkan diri, preman ketiga gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Ia menjatuhkan batang kayu yang tadi di bawahnya dan lari terbirit-birit meninggalkan teman-temannya yang terkapar. Rahmat tertegun. Nafasnya memburu. Tangan kecilnya masih memegang kalung kayu itu erat-erat. Seperti ada kekuatan besar, kuno, dan tak kasat mata yang melindunginya. Ia merasa tubuhnya ringan. Seolah-olah dunia ini bukan lagi tempat biasa. Dalam dadanya, suara kakeknya kembali terngiang. Jangan gunakan warisan ini untuk menyakiti, hanya untuk bertahan, hanya untuk melindungi. Dengan langkah gemetar, Rahmat beranjak pergi, meninggalkan dua tubuh yang masih mengerang di tanah. Ia tahu kejadian ini pasti akan menyulut amarah lebih besar. Doyok tak akan tinggal diam. Rahmat menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tidak ingin menjadi musuh siapapun. Ia hanya ingin hidup tenang, menjual gorengan, dan meneruskan hidup di dunia yang sudah terlalu kejam baginya. Di balik semak, tanpa sepengetahuan Rahmat, sepasang mata memperhatikan semuanya dengan seksama. Seorang lelaki tua berjanggut putih mengenakan jubah lusuh mengangguk pelan. Anak ini warisannya mulai bangkit, gumamnya lirih. Ia membalikkan badan, berjalan perlahan ke dalam kegelapan malam. Seakan membawa rahasia besar yang belum saatnya diungkap. Sementara itu, di tempat lain, Doyok mengamuk hebat begitu mendengar anak buahnya kalah begitu saja. Ia membanting kursi, membalikkan meja di warung tempatnya biasa nongkrong. Kurang ajar, anak bau kencur itu berani melawanku, raungnya. Doyok bersumpah, besok ia sendiri yang akan turun tangan. Ia akan menghabisi Rahmat dengan tangannya sendiri. Tak peduli apapun yang menghalangi. Malam itu, langit kota kecil itu dipenuhi awan hitam pekat. Seolah alam pun tahu badai besar tengah bersiap menghantam Rahmat, anak yatim piatu yang sendirian. Namun kini telah dibangkitkan oleh warisan pelindung yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Langit menghitam sempurna malam itu seolah menyiapkan panggung untuk pertarungan yang tak bisa dihindari. Di gubuk kecilnya, Rahmat duduk bersila memandangi kalung tuanya yang menggantung di telapak tangan. Hatinya berkecamuk antara takut, bingung, dan pasrah. Ia tahu setelah kejadian siang tadi, Doyok pasti tak akan berhenti sampai dirinya hancur. Tapi apa yang bisa dilakukan bocah sebatang kara sepertinya? Tiba-tiba angin berdesir lebih keras menerbangkan debu dan dedaunan kering ke dalam gubuk reot itu. Rahmat menutup matanya, merasakan sesuatu yang aneh merayap di bawah kulitnya. Seperti ada bisikan gaib yang memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Ia merasa tubuhnya menghangat, darahnya berdesir kencang. Warisan kakeknya, kekuatan itu sepertinya mulai bangkit tanpa bisa ia kendalikan. Di sisi lain kampung, Doyok mengumpulkan semua anak buahnya. Dengan mata merah menyala karena amarah, ia membagi-bagikan pentungan, rantai, dan senjata tajam seadanya. Malam ini kita seret bocah itu. Aku mau lihat dia berlutut minta ampun, geramnya. Anak buahnya walau ada yang tampak ragu tak berani membantah. Doyok terlalu ditakuti bahkan oleh rekan-rekannya sendiri. Malam semakin larut saat gerombolan itu mulai bergerak. Suara langkah kaki dan ranting patah menggema di sepanjang jalanan tanah. Warga yang melihat dari balik jendela segera menutup rapat rumah mereka. Pura-pura tidak tahu. Tak ada yang berani mencampuri urusan Doyok. Semua sadar satu langkah salah saja bisa berujung celaka. Rahmat dari dalam gubuknya bisa merasakan hawa mencekam itu. Nafasnya semakin berat. Tangannya mencengkeram kalung kayu erat-erat. Ia tahu waktunya hampir tiba. Tapi anehnya ada ketenangan aneh yang menyelubunginya seperti ada tangan tak terlihat yang menguatkan. Bukan keberanian bodoh, tapi semacam panggilan takdir yang menuntutnya untuk bertahan. Pintu gubuknya dihantam keras. Keluar, bocah tengik.
Teriak suara Doyok diikuti tawa mengejek para anak buahnya. Rahmat berdiri perlahan. Jantungnya berdetak kencang tapi langkahnya mantap. Ia berjalan ke pintu menatap langit malam sekali lagi. "Kakek, bapak, ibu, Rahmat gak akan lari," gumamnya lirih. Ia membuka pintu dengan tangan kecilnya yang gemetar menghadapi puluhan mata liar yang haus kekerasan. Untuk sesaat, waktu seolah membeku. Angin berhenti berhembus dan dunia hening dalam sekejap. Rahmat berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kecil tapi sorot matanya menyala seperti bara api. Doyok tersenyum penuh kebencian, mengangkat rantai berat di tangannya. "Ini akhir hidupmu, bocah," raungnya. Tapi Rahmat tetap diam. Ada sesuatu yang berputar di sekeliling tubuhnya. Tak kasat mata namun terasa nyata. Sebuah kekuatan yang perlahan-lahan membangkitkan dirinya, menyiapkan jiwa kecil itu untuk menghadapi malam tergelap dalam hidupnya. Doyok melangkah maju. Rantai besi di tangannya berderik mengerikan. Rahmat tetap berdiri di ambang pintu tak bergerak. Matanya menatap Doyok tanpa berkedip penuh dengan campuran takut dan keyakinan. Ketika Doyok mengayunkan rantai itu dengan kekuatan penuh ke arah kepalanya, Rahmat hanya memejamkan mata, menyerahkan nasibnya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sekejap sebelum rantai itu menyentuh, sebuah kilatan cahaya samar melingkupi tubuh Rahmat. Rantai itu menghantam sesuatu yang tak terlihat dan terpental ke samping, membuat Doyok kehilangan keseimbangan. Suara dentingan logam jatuh ke tanah bergema di udara malam yang sunyi. Semua orang yang menyaksikan terdiam. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bocah kecil itu tidak terluka, bahkan tidak mundur selangkah pun. Doyok mengumpat kasar, matanya menyala karena marah bercampur bingung. Ia mencabut pisau lipat dari pinggangnya lalu menyerang dengan gerakan cepat. Namun lagi-lagi pisau itu terpental sebelum bisa menyentuh kulit Rahmat. Seolah ada tameng gaib yang melindungi bocah itu, membungkusnya dalam benteng yang tak bisa ditembus. Ketakutan mulai merayap di hati para anak buah Doyok. Ini bukan perkelahian biasa. Ini sudah di luar akal sehat. Rahmat membuka matanya perlahan. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa tetap berdiri. Tapi ada bisikan halus di telinganya seperti suara kakeknya membisikkan keteguhan. "Rahmat, kau adalah penerus darah pelindung. Jangan gunakan amarahmu. Tahan. Biarkan mereka jatuh oleh kebodohan mereka sendiri." Nafas Rahmat mulai teratur. Ia menguatkan diri, tetap menatap lurus pada Doyok yang kini semakin kalap. "Jangan pura-pura hebat, dasar bocah sialan," Doyok berteriak histeris. Ia memerintahkan semua anak buahnya menyerbu Rahmat sekaligus. Puluhan langkah kaki menghantam tanah bersamaan, menciptakan gemuruh yang menggetarkan malam. Tapi ketika mereka semua menerjang, badai angin kuat berpusar dari tubuh Rahmat menghantam mereka satu persatu. Mereka terpental seperti boneka, tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Malam itu, warga yang mengintip dari balik jendela hanya bisa menahan napas. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini seumur hidup mereka. Bocah kecil itu melawan gerombolan Doyok tanpa menyentuh mereka sedikit pun. Seseorang berbisik ketakutan. Dia bukan anak biasa. Tapi bagi Rahmat, ini bukan tentang menjadi luar biasa. Ini tentang bertahan hidup. Doyok bangkit dengan susah payah. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia tak percaya bahwa bocah kecil yang dulu sering ia hina kini membuatnya tersungkur di hadapan semua orang. Dengan teriakan membabi buta, ia kembali menyerang, kali ini dengan kedua tangan kosong seperti binatang buas yang kehilangan akal. Tapi begitu ia mendekat, sebuah cahaya lembut keluar dari kalung Rahmat, menyilaukan semua orang dalam sekejap. Dan di tengah cahaya itu, Rahmat berdiri. Kecil sendiri, tapi kini tampak seperti benteng yang tak tergoyahkan. Dunia seakan bergetar kecil, menandakan bahwa pertarungan ini baru saja dimulai. Cahaya yang menyilaukan itu perlahan meredup, meninggalkan Rahmat yang masih berdiri tegak di tengah kepungan tubuh-tubuh preman yang bergelimpangan. Malam terasa lebih dingin, seakan ikut membekukan amarah Doyok yang kini berubah menjadi kebencian murni. Dengan napas terengah-engah dan mata membelalak tak percaya, Doyok menatap Rahmat seakan menatap makhluk asing. Ia menolak kalah. Harga dirinya sebagai raja jalanan tercabik-cabik di hadapan bocah yatim piatu. Rahmat masih diam. Ia bisa merasakan betapa pekatnya niat jahat yang terpancar dari tubuh Doyok. Tapi ia ingat pesan kakeknya dalam bisikan itu. Jangan gunakan kekuatan untuk balas dendam.
cukup untuk bertahan. Hatinya menjerit ingin berlari, ingin bersembunyi. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang menahannya di tempat. Tanggung jawab tak terlihat yang diwariskan bersamaan dengan kekuatan itu. Doyok mencengkeram tanah dengan tangan gemetar. Ia tahu menyerang Rahmat dengan tangan kosong hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Lalu ia melirik ke arah sebuah batu besar di pinggir jalan. Dengan sorot mata buas, ia merangkat, mengambil batu itu, dan menggenggamnya erat. Kalau begitu kita lihat seberapa kuat bocah setan ini kalau kepalanya diremukan. Desisnya penuh kebencian. Melihat Doyok mengangkat batu ke atas kepala, beberapa anak buahnya yang masih sadar mencoba menghentikannya. "Bang Doyok, jangan. Itu bukan manusia biasa," seru salah satu dari mereka ketakutan. Tapi Doyok sudah terlalu jauh tenggelam dalam amarah. Semua suara seakan lenyap dari telinganya. Hanya satu yang tertinggal, keinginannya membinasakan Rahmat dengan tangannya sendiri. Rahmat menatap batu itu dengan tatapan pilu. Ia tahu jika Doyok benar-benar melemparkan batu itu, sesuatu buruk bisa terjadi bukan pada dirinya, tapi pada Doyok sendiri. Ada aura kematian yang menguar di udara, peringatan terakhir dari kekuatan gaib yang melindunginya. Tapi Rahmat tak bisa menggerakkan tubuhnya untuk menghentikan Doyok. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon belas kasihan pada takdir yang seolah sudah dipahatkan. Dengan teriakan membelah malam, Doyok melemparkan batu itu ke arah Rahmat. Batu melesat cepat, mengoyak udara. Namun sebelum menyentuh Rahmat, batu itu berhenti di tengah jalan, menggantung di udara, bergetar keras, lalu meledak menjadi serpihan-serpihan kecil yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ledakan kecil itu membuat Doyok terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan suara keras. Semua orang terdiam, mulut menganga tanpa suara. Apa yang baru saja mereka saksikan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sementara itu, Rahmat tetap berdiri. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia kelelahan bukan karena tenaga fisik, tapi karena menahan luapan kekuatan yang hampir meluap dari dalam dirinya. Ia menggenggam kalungnya erat-erat, mencoba menjaga kesadarannya tetap utuh. Doyok terkapar dengan darah menetes dari pelipisnya, masih berusaha bangkit. Matanya merah dipenuhi oleh rasa malu, dendam, dan ketidakberdayaan. Ia berteriak parau ke langit, suara yang lebih terdengar seperti lolongan binatang ketimbang manusia. Dan Rahmat tahu ini belum berakhir. Kebencian seperti milik Doyok tak akan padam hanya dengan satu malam. Malam itu menjadi saksi kejatuhan harga diri Doyok. Dengan langkah teratur, ia meninggalkan tempat kejadian diiringi tatapan jijik anak buahnya dan warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan. Doyok tahu ia sudah kehilangan muka, kehilangan wibawa. Tapi yang lebih mengiris hatinya adalah rasa malu yang membakar seluruh dadanya. Semua gara-gara seorang bocah yatim piatu. Di sudut gelap lorong sempit itu, Doyok mengepalkan tinjunya, bertekad membalas luka ini dengan cara apapun. Sementara itu, Rahmat masih berdiri kaku di tempatnya. Tubuhnya lunglai, nyaris rubuh. Seandainya tidak berpegangan pada dinding warung yang dingin, kekuatan yang tadi melindunginya perlahan memudar, menyisakan tubuh kecil yang lelah dan hati yang dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu malam ini ia selamat, tapi ancaman dari Doyok belum selesai. Dan entah kenapa, Rahmat merasa sesuatu yang lebih gelap akan segera datang.